Halo semuanya, selamat datang di channel Novel Studio 77. Kali ini, kita akan membahas chapter 29 dari novel Soul Land 2. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalian juga bisa aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru. Jadi, langsung saja kita mulai cerita menegangkan dari Soul Land 2, chapter 29. Selamat menikmati! Saat pertandingan yang berlangsung di arena lainnya berlanjut dengan luar biasa, pertandingan semifinal di arena 1 telah berakhir. Waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri pertandingan tim Huo Yuhao jauh lebih singkat dari yang diperkirakan siapapun. Huo Yuhao dan Wang Dong menang lagi. Meskipun mereka kekurangan anggota tim, mereka masih dapat memenangkan 2 pertandingan setelahnya, memungkinkan mereka untuk maju langsung dari 8 besar kedua teratas. Meskipun pertandingan ini telah berakhir sangat cepat, mereka masih kekurangan seseorang yang membuatnya menjadi kemenangan yang sangat sempit. Jika bukan karena Hao Dong Power mereka memainkan peran yang sangat penting dalam pertandingan mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Jika ini adalah pertandingan hidup dan mati, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Huo Yuhao telah menggunakan aturan untuk keuntungannya, yang telah memungkinkannya untuk melarikan diri tanpa cedera dari bumerang karena perlindungan Proktor. Namun, bagaimana jika tidak ada Proktor? Wang Dong harus memblokir serangan Long Xiangyue untuknya. Selain itu, Huo Yuhao tidak akan bisa mengaktifkan shock spiritual pada Yao Shichen dalam situasi seperti itu. Setelah 2 binatang buas yang dipanggil bergabung dalam pertempuran, itu akan menjadi sulit untuk memprediksi hasilnya. Perubahan taktik mereka, di samping kemunculan 4 keterampilan jiwa Huo Yuhao, telah memungkinkan mereka untuk meraih kemenangan. Namun, hampir semua keterampilan mereka telah diekspos. Huo Yuhao sudah menggunakan shock spiritualnya beberapa kali selama turnamen knockout, sehingga lawan masa depan mereka pasti akan waspada terhadapnya. Penilaian mahasiswa baru hanya dirancang untuk menguji penanaman jiwa bela diri siswa. Namun, penguasa jiwa modern selalu dilengkapi dengan alat jiwa selama pertempuran, dan tidak ada kekurangan alat jiwa yang sangat defensif. Pada banyak kesempatan, keuntungan yang dimiliki oleh jiwa bela diri sebenarnya akan menjadi kerugian karena hal ini. Meskipun demikian, kemenangan masih merupakan kemenangan. Setelah mengalahkan tim Yao Shichen yang terdiri dari 3 orang, tim Huo Yuhao secara resmi masuk ke 2 teratas. Mereka dijamin setidaknya mendapatkan tempat kedua, yang juga menjamin mereka hadiah. Segera setelah pertandingan berakhir, mereka segera meninggalkan area penilaian dan kembali ke kamar asrama mereka. Sangat mungkin bahwa lawan terakhir mereka adalah tim dari kelas 5 yang dipimpin Dai Huabin. Mengenai apakah Xiao Xiao akan pulih tepat waktu untuk pertandingan, Huo Yuhao tidak jelas. Namun, percikan sudah menyala di dalam hatinya, dia harus memenangkan pertandingan berikutnya. Begitu mereka kembali ke asrama, Wang Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Yuhao, apa yang terjadi padamu sebelum pertandingan? Apakah kamu mengenali Dai Huabin itu?" Reaksi Huo Yuhao ketika melihat Dai Huabin sangat aneh. Huo Yuhao yang biasanya tenang hampir kehilangan kendali atas dirinya, bagaimana mungkin Wang Dong tidak bingung? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Setelah mendengar kata-kata Dai Huabin, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia menundukkan kepalanya dan dengan liar mengacak-acak rambutnya sebelum duduk dengan berat di tempat tidurnya. Setelah itu, dia perlahan berbicara dengan suara serak, "Dai Huabin adalah putra Duk Macan Putih. Kamu harus tahu siapa Duk Harimau Putih itu." Wang Dong mengangguk. Tentu saja. White Tiger Duk adalah Grand Duk yang turun-temurun dan abadi dari kerajaan Star Luo. Dia memiliki posisi yang sangat terhormat. Klan White Tiger Duk awalnya adalah keluarga kerajaan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, Kekaisaran Luo Bintang hampir hancur selama perang besar yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Kekaisaran hanya diselamatkan karena kerjasama beberapa sekte besar di Kekaisaran. Ketika itu terjadi, sekte-sekte itu menjaga seluruh negeri. Pada saat itu, garis keturunan Duk Macan Putih telah layu ke titik bahwa mereka sangat lemah, dan rakyat mereka tidak mau terus melayani mereka. Maka, Duk Macan Putih generasi itu mengundurkan diri dan memberikan tahta kaisar kepada sang jenderal yang memadamkan pemberontakan yang telah terjadi. Keluarga jenderal itu adalah keluarga kerajaan saat ini dari Kekaisaran Star Luo. Namun, darah bangsawan masih mengalir melalui pembuluh darah Dukedom Macan Putih, sehingga kaisar baru menganugerahkan kepadanya dengan posisi turun-temurun dari Grand Duke sehingga keluarganya bisa menikmati kekayaan dan menghormati selamanya. Darah yang mengalir melalui pembuluh darah klan Duk Harimau Putih masih merupakan darah dari keluarga kerajaan sebelumnya,
sehingga jiwa bela diri harimau putih yang mereka wariskan adalah jiwa binatang buas yang sangat kuat. Kepala Shrek S7 Monsters generasi pertama Akademi Shrek kami adalah harimau putih bermata jahat Dai Mubai yang berasal dari pangkat putih macan putih. Aku tidak berpikir bahwa Dai Huabin ini benar-benar akan menjadi keturunan pangkat putih macan putih. Suara Wang Dong berhenti. Dia menatap Huo Yuhao tepat di matanya. Lalu kamu dan Dai Huabin. Huo Yuhao menjawab, ibu aku adalah pelayan klan mereka, sedangkan aku dilahirkan tanpa ayah. Ibu aku bekerja di pangkat putih macan tutul untuk menyediakan bagi aku. Dia tidak mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah salah satu putra Duk Harimau Putih, karena dia tidak pernah menganggapnya sebagai ayahnya. Selain itu, ia membenci pria yang menghancurkan kehidupan ibunya. Dia lebih suka mengatakan bahwa dia tidak memiliki ayah, dan tidak mau mengakui kebenaran identitas aslinya. Ketika dia menceritakan kisah hidupnya kepada Wang Dong, tentang bagaimana ibunya dipukuli demi melindunginya, dan bagaimana dia akhirnya meninggal karena penyakitnya, Huo Yuhao menjadi menangis. Bajingan itu. Wang Dong tiba-tiba menampar tempat tidur kayu dan berdiri dengan, "Wos. Apa yang kamu lakukan?" Huo Yuhao buru-buru meraihnya. Wang Dong dengan marah berkata, "Aku tentu akan membantu kamu membalas dendam. Ayo pergi. Ayo pergi sekarang." Dia awalnya berpikir bahwa Huo Yuhao hanyalah anak biasa yang dilahirkan miskin. Baru sekarang dia menyadari apa yang telah dialami Huo Yuhao. Tidak mengherankan bahwa dia sudah menjadi senyap seperti pada usia 12 tahun. Selain itu, dia jauh lebih tenang daripada teman-temannya, dan dia berkultivasi seperti hidupnya bergantung padanya. Huo Yuhao berdiri dan mendorong Wang Dong kembali ke tempat tidur. Sebuah cahaya melintas di matanya. "Tidak, kami tidak bisa melakukan itu. Ini belum waktunya untuk menghadapinya. Ini adalah Akademi Shrek. Mari kita bahkan tidak menyebutkan apakah kita memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu padanya dalam batas-batas Akademi. Akademi pasti tidak akan mentolerir tindakan jahat kami. Dia hanya salah satu penyebab utama di balik kematian ibuku. Aku ingin balas dendam dari mereka semua, bukan hanya dari dia saja. Dengan demikian, target balas dendam aku adalah seluruh Dukedom Macan Putih. Oleh karena itu, aku ingin menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menghadapi seluruh pangkat putih macan putih dan mendapatkan balas dendam yang aku cari." Wang Dong menatap Huo Yuhao, heran. Dia tidak berpikir bahwa keengganan Huo Yuhao untuk membalas dendam adalah tindakan pengecut sama sekali lagi. Sebaliknya, dia merasakan aura yang sangat dingin dari tubuh Huo Yuhao. Kebencian yang berubah dari surga yang langsung meledak dari tubuh Huo Yuhao begitu besar sehingga bahkan 3 sungai dan 5 danau tidak dapat menghanyutkannya, kebencian di matanya sedalam itu. Dia yang sekarang seperti singa yang akan melahap mangsanya, dia benar-benar berbeda dari Huo Yuhao yang biasanya hangat dan rajin. Seorang anak 11 tahun sebenarnya bisa menyembunyikan kebenciannya sebanyak ini, sambil mengingat semuanya. Dari ini, dapat dilihat apa yang dia alami selama 11 tahun hidupnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diakumulasikan dalam satu hari. Kemarahan di mata Wang Dong berangsur-angsur hilang. Setelah menyeka air mata dari matanya, dia bertanya dengan suara pelan, "Lalu, bagaimana kamu ingin membalas dendam?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. "Aku saat ini hanyalah semut yang bisa diinjak-injak oleh Pangeran Macan Putih kapan saja. Apa yang perlu aku lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat, lebih kuat. Pangkat putih macan putih akan berlanjut, tetapi setelah 10, 20, 30, atau bahkan 50 tahun dari sekarang, akan tiba hari ketika aku akan menemukan mereka. Ketika itu terjadi, aku akan memutuskan garis keturunan Dukedom Macan Putih." Dalam sekejap itu, cahaya buas muncul di mata Huo Yuhao. Murid-muridnya bahkan berubah menjadi merah darah karena kebencian mendalam yang telah diukir di dalam hatinya. Pada saat itu, mutiara abu-abu di laut spiritualnya bergetar ringan, menyebabkan Huo Yuhao merasa pusing untuk sesaat. Tubuhnya bergoyang sesaat, tetapi dia nyaris tidak bisa berdiri dengan kuat di tanah dengan dukungan Wang Dong. Wang Dong berasumsi bahwa dia digerakkan karena emosinya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa ada kebencian yang begitu mendalam tersembunyi di dalam hati Huo Yuhao. Huo Yuhao memegang bahu Wang Dong dengan tangannya dan menatapnya dengan ganas. Merah di matanya tampak semakin dalam saat dia berkata, "Wang Dong, aku menganggapmu sebagai saudara. Tolong bantu aku menjaga rahasia aku." Wang Dong jelas memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Huo Yuhao, tapi dia tiba-tiba merasa takut pada saat itu. Tepat setelah perasaan takut itu muncul, dia merasa lebih simpati dan kasihan pada Huo Yuhao. Mereka berdua hanya 11, namun bagaimana dia hidup selama 11 tahun hidupnya? Di sisi lain, bagaimana Huo Yuhao hidup?
Huo Yuhao perlahan menutup matanya dan dengan paksa menarik napas panjang, menenangkan emosinya yang mengamuk. Dia menyembunyikan kebencian ini selama ini, sudah terlalu lama. Setelah memasuki Akademi Shrek dan lulus penilaian siswa baru, dia akhirnya merasakan harapan, berharap bahwa dia bisa membalas dendam untuk ibunya. Namun, ketika dia melihat Dai Huabin hari ini, nyala kebencian di hatinya akhirnya meletus. Namun, dia tidak bisa meledak sekarang, dia juga tidak berani. Dia harus terus bertahan, sampai seutas harapan itu menjalar ke masa depannya. Ai, desah yang dalam tiba-tiba terdengar, menyebabkan Huo Yuhao secara naluriah menggigil. Pikiran rileksnya langsung menjadi waspada saat ia melepaskan mata rohnya, menyapu area di sekitarnya dengan deteksi spiritualnya. Dia berteriak pelan, "Siapa di sana?" Asrama sangat sunyi, dan tidak ada yang abnormal muncul ketika Huo Yuhao memindai dengan deteksi spiritual. Wang Dong tercengang saat melihat Huo Yuhao, dia tidak tahu mengapa. Mereka berdua segera gembira. Mereka dengan cepat berjalan mendekatinya, dan Huo Yuhao dengan tergesa-gesa bertanya, "Xiao Xiao, apakah kamu sudah pulih?" Xiao Xiao terkikik. "Tentu saja. Aku memiliki jiwa bela diri kembar, jadi aku jelas sangat berbakat. Berapa lama kalian berpikir aku harus beristirahat setelah adegan kecil seperti itu? Faktanya, tidak ada yang salah dengan aku lagi. Ayo pergi, aku akan mentraktir kalian berdua untuk makan siang. Mari kita makan sesuatu yang enak untuk makan siang hari ini sehingga kita bisa memastikan bahwa kita cukup makan ketika kita mengalahkan orang-orang di sore hari sampai mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri." Hehe. Huo Yuhao tersenyum, lalu menggerakkan tangan kanannya ke depan. Sekali lagi, Wang Dong segera meletakkan tangannya di atas tangan Huo Yuhao secepat mungkin, sementara Xiao Xiao berakhir di bagian paling atas. Mereka bertiga saling memandang, dan senyum percaya diri muncul di wajah mereka. "Kami akan menjadi juara." Waktu makan siang baru saja dimulai, jadi tidak banyak siswa yang datang. Begitu mereka mengatakan bahwa mereka akan menjadi juara, suara seorang gadis yang sedikit tajam terdengar, betapa tidak tahu malu. "Kamu bahkan tidak takut membual. Sang juara pasti akan menjadi kelas 5. Kami, kelompok 3 orang Huo Yuhao secara bersamaan berbalik untuk melihat 3 siswa baru berjalan ke arah mereka. Orang di tengah adalah musuh pribadi Huo Yuhao, Dai Huabin. Orang yang berbicara, di sisi lain, adalah gadis berambut hitam yang berdiri di sebelah kirinya. Gadis ini memiliki mata yang sangat spesial, warna mata kiri dan kanannya secara tak terduga berbeda. Mata kirinya biru pucat, sedangkan mata kanannya kuning pucat. Saat dia memusatkan pandangannya pada trio, murid-muridnya tiba-tiba berubah menjadi celah vertikal, membuatnya terlihat sangat aneh. Dai Huabin memiliki ekspresi tegas di wajahnya, tetapi dia tetap diam. Setelah menyapu pandangannya ke trio, dia berjalan dengan bangga ke kantin. Di sisi lain, gadis berambut hitam itu mendengus menghina mereka. Namun, gadis lain dalam kelompok mereka, yang memiliki rambut pink panjang, tersenyum manis kepada mereka. Senyumnya sangat menawan, sedemikian rupa sehingga seolah meresap ke dalam tulang seseorang. Jelas, kedua gadis ini adalah rekan satu tim Dai Huabin. Wang Dong dan Xiao Xiao hampir meledak, tetapi mereka dihentikan oleh Huo Yuhao. Dai Huabin jelas tidak mengenalinya, dan setelah pergulatan internal Huo Yuhao sebelumnya, dia bisa tetap tenang di permukaan ketika dia bertemu lagi. Perang kata-kata tidak ada artinya. Mari kita selesaikan di arena penilaian setelah makan siang. Setelah berbicara dengan acuh tak acuh, Huo Yuhao berjalan ke kantin dengan teman-temannya di belakangnya. Jika ini adalah hari yang normal, Huo Yuhao tidak akan pernah makan hidangan paling mahal di akademi, bahkan jika seseorang memperlakukannya untuk mereka, harganya semahal itu. Namun, hari ini adalah cerita yang berbeda. Xiao Xiao telah menarik dirinya sendiri kemarin, dan tubuhnya membutuhkan makanan. Pada akhirnya, Xiao Xiao tidak dapat mentraktir mereka makan, karena Wang Dong berinisiatif membayar tagihan. Bukannya Huo Yuhao tidak mau membayarnya, tetapi dia menyerah setelah melihat angka pada tagihan. Uang yang dia kumpulkan setelah menjual ikan bakar selama beberapa bulan dia berada di akademi masih belum cukup untuk membayar biaya sekolahnya semester depan. Selain itu, biaya sekolah yang diperlukan untuk siswa tahun kedua seharusnya bahkan lebih mahal. Kelompok 3 dari Dai Huabin secara alami memakan makanan terbaik di kantin juga. Kedua pihak tidak jauh dari satu sama lain, dan aroma samar bubuk mesiu sudah mulai meresap di udara. Hanya saja, tidak satu pun dari mereka yang berani memulai pertarungan. Bagaimanapun, pertandingan mereka di sore hari lebih penting. Setelah makan siang, trio Huo Yuhao menemukan tempat yang tenang di tepi Danau Dewa Laut untuk mempelajari beberapa taktik pertempuran untuk pertandingan mereka di sore hari.
Mereka akan menghadapi lawan yang sangat kuat, dan tidak mungkin bagi mereka untuk tidak gugup. Meskipun mereka hanya mahasiswa baru, dan meskipun kekuatan mereka tidak dapat dianggap apapun di dalam Shrek Academy, pertandingan kejuaraan ini adalah yang paling penting bagi mereka. Detail kecil apapun dapat menentukan pemenang akhir pertandingan. Sudah waktunya, mari kita pergi ke arena penilaian, kata Xiao Xiao. Yap. Huo Yuhao mengangguk. Pada saat itu, Wang Dong tiba-tiba berkata, Yuhao, peluk aku sebentar. Mata Xiao Xiao langsung melebar. Namun, dia dengan cepat kembali normal ketika dia melihat niat membunuh yang dingin muncul di mata Wang Dong. Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki pemahaman yang agak diam-diam di antara mereka. Tubuhnya bergetar, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Wang Dong. Wang Dong. Wang Dong tersenyum dengan acuh tak acuh, dan cahaya dingin melintas di matanya. Namun, suaranya sangat lembut, jika kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan berhenti berbicara. Setelah itu, dia merentangkan tangannya dan memeluk Wang Dong. Asesmen arena tampak sangat sepi. Meskipun mereka telah mencapai final turnamen knockout penilaian siswa baru, tidak ada siswa yang menyaksikan. Shrek Academy melakukan yang terbaik untuk menjaga elemen privasi berkenaan dengan kemampuan siswa. Dengan demikian, siswa pasti tidak akan bisa menyaksikan penilaian orang lain. Siswa manapun yang tidak berpartisipasi dalam penilaian harus melanjutkan kelas mereka. Dengan demikian, hari ini adalah hari di mana ada jumlah siswa paling sedikit di arena penilaian. Namun, kurangnya siswa tidak berarti bahwa ada sejumlah kecil orang yang hadir. Hampir semua guru yang tidak memiliki kelas berkumpul di asesmen arena untuk menyaksikan final. Bahkan dekan Akademi Shrek, Yan Xiaoze, secara pribadi datang untuk menonton pertandingan ini. Ditemani oleh Duelun dan guru-guru lainnya, dia berjalan ke panggung yang tinggi. Meskipun ini hanya penilaian siswa baru yang diadakan 3 bulan setelah sekolah dimulai, hampir semua siswa dari halaman dalam Akademi Shrek telah mengungkapkan bakat mereka selama penilaian siswa baru ini. Sebagai hasil dari ini, mereka dianggap tinggi oleh perguruan tinggi dan dipelihara. Alasan kedatangan dekan Yan Xiaoze adalah karena kekuatan luar biasa dari mahasiswa baru tahun ini. Biasanya, bahkan siswa Akademi Shrek akan membutuhkan sekitar 3 tahun atau lebih untuk mencapai peringkat 3 cincin. Pada saat yang sama, penanaman 3 cincin diperlukan untuk siswa tahun ketiga untuk dipromosikan menjadi siswa tahun keempat. Namun, sebenarnya ada 3 siswa baru yang sudah berada di peringkat 3 cincin. Dengan tingkat kekuatan ini, mereka secara praktis dijamin untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Bahkan Yan Xiaoze sendiri ingin melihat yang mana dari kedua tim yang akan menjadi juara tahun pertama mahasiswa baru ini. Namun, tim yang paling dia perhatikan adalah tim Huo Yuhao, karena laporan Duelun. Dengan mengandalkan kekuatan 2 Grandmaster Jiwa dan Master Jiwa, tim Huo Yuhao sebenarnya berhasil mengalahkan tim Ningtian dan Xie Huanyue, yang sama-sama tetua jiwa. Selain itu, pertunjukan Wang Dong dan Xiao Xiao pasti bisa digambarkan dengan kata, hati. Dewi Kupu-Kupu Wang Dong adalah jiwa bela diri yang tak tertandingi yang tidak ada duanya, bahkan di Akademi Shrek. Di sisi lain, potensi Xiao Xiao sebagai tuan jiwa berjiwa kembar bahkan lebih besar. Tuan jiwa yang memiliki jiwa bela diri kembar telah langka selama hari-hari awal benua Douluo, dan itu masih berlaku sampai hari ini. Bahkan sebagai akademi nomor 1 di dunia, Shrek Academy saat ini hanya memiliki 3 siswa, termasuk Xiao Xiao, dengan jiwa bela diri kembar. Namun, 2 siswa lainnya sudah menjadi murid dari halaman dalam, dan mereka semua peringkat di antara 10 siswa terbaik akademi. Adapun Huo Yuhao, Duelun juga menjelaskan situasinya kepada dekan Yan Xiaoze. Huo Yuhao memiliki jiwa tubuh yang langka, yang juga merupakan jiwa bela diri tipe spiritual. Sayangnya, ia tidak memiliki pendidikan yang baik, yang membuatnya hanya berada di peringkat 17. Selanjutnya, ia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Meskipun ia memiliki jumlah bakat yang relatif baik, kekurangan dalam langkah awal kultivasinya tidak dapat diperbaiki. Pada saat yang sama, ada juga pertanyaan apakah dia akan dapat memperoleh cincin jiwa yang cukup kuat sebagai pemegang jiwa bela diri tipe spiritual. Karena puncak dari faktor-faktor ini, Duelun telah memberi tanda kutip di sekitar nama Huo Yuhao, dan juga menyatakan keengganannya untuk Huo Yuhao untuk menjadi murid inti dari akademi. Yan Xiaoze masih diyakinkan dengan cara Duelun menangani hal-hal. Sebagai direktur studi, Duelun memiliki pandangan yang sangat mendalam, sementara keduanya bersikap adil dan tidak memihak pada saat yang sama. Dia telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi Shrek Academy secara keseluruhan dengan memelihara sejumlah besar siswa berprestasi. Namun, Yan Xiaoze bukan satu-satunya dekan Akademi Shrek.
Dia adalah dekan Departemen Jiwa Bela Diri, tetapi Akademi Shrek juga memiliki dekan Departemen Alat Jiwa. Bersama-sama, kedua dekan ini mengelola segalanya di akademi. Tentu saja, Yan Xiaoze, yang mengabaikan Departemen Jiwa Bela Diri, memiliki otoritas yang sedikit lebih besar di antara kedua dekan. Namun, Departemen Alat Jiwa adalah badan independen yang memiliki sejumlah daya saing dengan Departemen Jiwa Bela Diri. Karena ini, ia tidak benar-benar memiliki yurisdiksi sebanyak itu atas Departemen Alat Jiwa. Selain dua dekan, Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa masing-masing memiliki wakil dekan mereka sendiri yang bertugas merawat halaman luar. Setelah semua, Yan Xiaoze dan rekannya di Departemen Alat Jiwa memfokuskan lebih banyak energi mereka pada halaman dalam, karena halaman dalam adalah inti sebenarnya dari Akademi Shrek. Karena ini, mereka biasanya tidak akan repot dengan hal-hal di halaman luar. Halaman luar dekan Departemen Jiwa Marshall juga wakil dekan Akademi. Dia adalah seorang sarjana yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk studi siswa tahun kelima dan keenam. Dia memilih murid-murid yang luar biasa dari halaman luar untuk menjadi murid dari halaman dalam, sambil mengirimkan murid-murid ini melalui banyak jenis penilaian ketat. Namun, dia tidak mengelola banyak hal selain itu. Selain dekan dari halaman luar, orang yang memiliki otoritas terbesar di Departemen Jiwa Bela Diri adalah Du Weilun. Sebagai Direktur Studi untuk Departemen Marshall Jiwa Halaman Luar, Du Weilun memiliki jumlah otoritas yang sangat besar. Namun, tidak ada pesaing untuk posisinya. Selama 20 tahun mengajar, ia dengan sadar memberikan sejumlah besar kontribusi ke Departemen Jiwa Bela Diri. Sebagai hasil dari ini, Yan Xiaoze sangat diyakinkan ketika dia bertanggung jawab atas hal-hal, dan sepenuhnya mempercayai penilaiannya ketika menyangkut para siswa. Weilun, siapa yang kamu sukai dalam pertandingan hari ini? Yan Xiaoze bertanya sambil tersenyum. Du Weilun terkekeh. Aku sedikit lebih percaya diri dalam tim Dai Huabin. Meskipun tim Huo Yuhao berhasil mengalahkan dua tim lain yang dipimpin oleh siswa baru Soul Elder, kekuatan keseluruhan tim Dai Huabin jelas agak lebih kuat daripada tim Huo Yuhao. Ini terutama terjadi pada kedua rekan satu timnya, mereka berdua cukup kuat. Mereka bertiga memiliki peluang yang layak untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Yan Xiaoze tersenyum dan mengangguk. Pada saat yang tepat itu, suara keras tiba-tiba terdengar, karena Direktur Du berpikir bahwa Dai Huabin akan menang, aku akan mengatakan bahwa pihak lain akan menang. Yan Xiaoze bahkan tidak berbalik, tetapi jejak senyum sudah muncul di wajahnya. Qian Duo, mengapa orang seperti kamu datang berlari ke sini? Segera setelah aku mencium aroma tembaga dari tubuh kamu, aku tahu itu adalah kamu. Pendatang baru itu adalah pria berumur 50 tahun yang kekar. Dia tidak memiliki kerutan di wajahnya, tetapi dia memiliki rambut putih penuh kepala yang menyerupai jarum baja, membuatnya terlihat seseorang yang telah mengalami banyak hal dalam hidup. Tubuhnya yang tinggi dan kuat tampak seolah-olah telah diukir dari granit itu sendiri, dan tingginya setidaknya 2,2 meter. Bahunya yang lebar dan otot-ototnya yang kokoh tampaknya tidak lemas karena usianya, sementara kulitnya yang perunggu bercahaya dengan kilau logam akibat sinar matahari, dan aroma logam yang kuat menghembus tubuhnya. Namun, orang di sebelahnya adalah orang yang Yoi bawah Huo Yuhao untuk dilihat di masa lalu, Fen Yu. Yan Xiaoze bahkan tidak melihat ke belakang, tetapi Du Weilun sudah berbalik, jejak keheranan berkelip di matanya. Dia buru-buru membungkuk hormat. Wakil Dekan Qian, bagaimana kabarmu? Apa yang membawamu kemari? Qian Duo yang berwatak baik yang selalu memiliki senyum di wajahnya adalah wakil dekan Departemen Alat Jiwa, yang mengurus kegiatan sehari-hari di dalamnya. Dia memiliki posisi yang tinggi di Soul Tool Department, dan dia hanya memiliki satu orang di atasnya. Posisinya di Akademi Shrek sedikit lebih tinggi daripada Du Weilun. Di Shrek Academy, promosi tidak dapat diberikan secara acak. Ada dua cara utama untuk mendapatkan promosi. Metode pertama didasarkan pada kemampuan guru untuk mengajar, serta kontribusi yang ia buat ke akademi, sedangkan metode lainnya adalah dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Di seluruh Akademi Shrek yang sangat besar, hanya ada total 4 wakil dekan, dan mereka dapat dianggap sebagai tulang punggung sejati Akademi Shrek. Namun, seseorang yang memperoleh posisi setinggi itu jelas tidak melakukannya dengan melakukan sesuatu yang sederhana seperti berkontribusi pada akademi. Kekuatan individu mereka semua ada di puncak. Wakil dekan Qian Duo tertawa kecil. Aku baru saja lewat, ketika aku mendengar kamu dan Old Yan menebak siapa yang akan menang. Aku pribadi suka bertaruh, jadi Old Yan, apakah kamu ingin bertaruh dengan aku? Yan Xiaoze akhirnya berbalik, tertawa ketika dia melakukannya. Seseorang yang berbau tembaga seperti kamu tidak akan pernah datang ke sini tanpa alasan.
Aku tidak percaya bahwa kamu datang ke sini dengan tujuan sesederhana itu. Jika kamu mengingini orang-orang dari Departemen Jiwa Bela Diri kami, kamu sebaiknya melihatnya sebelum melakukan sesuatu. Qian Duoduo dengan santai berjalan ke Yan Xiaoze dan duduk. Apa maksudmu, orang-orang dari Departemen Jiwa Bela Diri kita? Mereka hanya mahasiswa baru. Mereka belum memilih departemen mereka. Kamu bisa mengatakan itu lagi ketika mereka telah membuat pilihan akhir di tahun ketiga mereka. Departemen Jiwa Bela Diri kamu hanya menyediakan tingkat pendidikan dasar bagi mahasiswa baru ini. Jadi ayolah, apakah kamu mau bertaruh atau tidak? Du Weilun sudah pindah ke satu sisi, menyapa Fen Yu saat dia melakukannya. Fen Yu balas tersenyum, dan keduanya menemukan tempat duduk di belakang kedua wakil dekan. Fen Yu memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Departemen Alat Jiwa. Meskipun posisinya saat ini lebih rendah daripada Du Weilun jelas mengerti bahwa Fen Yu pasti akan menjadi wakil dekan Departemen Alat Jiwa di masa depan, dan bahwa ia bahkan bisa menjadi penerus dekan. Sebaliknya seorang direktur seperti dia sangat mungkin telah mencapai akhir karirnya. Yan Xiaoze tidak tertipu oleh provokasi Qian Duoduo. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan bertaruh denganmu. Old Qian, kamu bahkan mencoba mencari uang dengan cepat dari aku. Ketika aku kembali, perhatikan saja aku memberitahu kamu kepada Liner. Otot-otot wajah Qian Duoduo berkedut ketika dia dengan marah berkata, beri aku istirahat, kamu adalah ahli dalam bertindak tanpa malu-malu bahkan ketika kamu masih muda. Aku lebih bermoral dari kamu. Kamu menggunakan Liner sebagai perisai setiap kali, apakah kamu memiliki wajah sama sekali? Saat Du Weilun mendengarkan, hatinya berkedut. Dua tokoh besar ini, yang bisa mengubah seluruh keseimbangan benua Douluo, sebenarnya berdebat di sini. Jika siswa mendengar mereka, Yan Xiaoze terkekeh saat melihat ekspresi marah Qian Duoduo. Baik, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Baru saat itulah senyum muncul kembali di wajah Qian Duoduo. Jika tim aku menang, kamu harus membiarkan aku memilih mahasiswa baru dari Departemen Jiwa Marshal kamu untuk memasuki Departemen Alat Jiwa dalam waktu 3 tahun, dan kamu tidak dapat menghentikan aku menggunakan trik apapun. Yan Xiaoze mendengus dingin dan melengkungkan bibirnya. Aku tahu kamu tidak baik. Aku tidak bertaruh. Qian Duoduo menjawab dengan suara santai, jangan menjadi tidak sabar, biarkan aku selesai berbicara dulu. Pertama, aku tidak akan memilih siswa yang kamu pilih untuk menjadi murid inti. Selanjutnya, aku tidak akan memilih siswa manapun yang dapat mengembangkan di atas peringkat 30 sebelum menyelesaikan tahun kedua mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Yan Xiaoze tertegun. Old Qian, apakah kamu bahkan perlu bertaruh dengan aku? Tidakkah kamu menerima siswa seperti ini setiap tahun? Qian Duoduo memiliki ekspresi suram di wajahnya saat dia berkata, jangan membawanya. Sobat baru ini terus membidik begitu tinggi sehingga mereka bahkan tidak memahami Departemen Alat Jiwa kita. Mereka pada dasarnya sepenuhnya mengabaikan kita. Kami tidak kekurangan siswa selama beberapa tahun terakhir ini, tetapi siswa yang benar-benar cocok untuk Departemen Alat Jiwa kami jarang terjadi di antara yang langka. Kamu tahu tentang rencana kami, dan jika kami ingin mengembangkan bakat seperti itu menurut rencana kami tidak dapat melakukannya menggunakan insinyur jiwa biasa. Memang benar bahwa insinyur jiwa sangat penting, tetapi orang-orang yang dapat menggunakannya dengan tepat sama pentingnya dengan orang-orang yang membuatnya. Karena itu, aku ingin memilih beberapa siswa yang memiliki jiwa bela diri yang lebih baik. Namun, kawan-kawan dari sisi kamu semua mengikuti kamu seperti ayam mengikuti ayam. Kamu telah menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memilih siswa manapun. Jika aku tidak mendapatkan siswa yang cocok, rencana kami pada dasarnya kacau. Jangan lupa, kamu juga menyetujui rencana itu selama rapat dekan. Jika kamu tidak akan mendukung pekerjaan kami, maka aku hanya akan membawa Liner ke halaman dalam Departemen Marshal Jiwa waktu berikutnya. Mari kita lihat apakah kamu berani menghentikannya. Ketika dia melihat penampilan tulus Qian Duoduo, Yan Xiaoze merenung pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Setelah itu, dia berkata, kamu tidak akan memilih murid inti aku? Dan kamu tidak akan memilih siswa kami yang dapat mencapai peringkat 30 pada tahun kedua mereka? Qian Duoduo segera mengambil rupa orang yang lurus, kapan aku, Qian Duoduo, tidak menepati janjiku? Yan Xiaoze mengangguk dan berkata, baik, aku akan bertaruh. Selain itu, aku masih akan membiarkan kamu memilih siswa bahkan jika kamu kalah, jadi kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak mendukung pekerjaan kamu. Namun, jika kamu kalah, kamu harus memberi aku 100 stationary soul cannon shells untuk aku mainkan jika kamu kalah. Juga, mereka harus menjadi bahan peledak tinggi.
Mainan itu sangat menyenangkan untuk dimainkan. Ekspresi Qian Duoduo segera berubah. "Oh Dian, kamu terlalu berhati hitam. Apakah kamu tahu berapa biaya untuk membuat 100 peluru? Aku perlu 100 koin emas untuk membuat hanya satu dari..." Terima kasih sudah menonton video ini di channel Novel Studio 77. Kami berharap kalian menikmati cerita menarik dari novel Soul Land 2. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka dengan konten ini. Kalian juga bisa berlangganan channel kami dengan menekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengunggah konten baru. Apakah kalian ingin melihat lebih banyak cerita menarik? Berikan komentar di bawah dengan saran atau rekomendasi novel yang ingin kalian dengar ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran kalian di channel Novel Studio 77. Kami berharap dapat terus menghadirkan konten yang menghibur dan menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Novel Studio 77. Terima kasih dan sampai jumpa.